Kiki yang pernah bercita-cita jadi pramugari pada akhirnya menerima takdir sebagai artis. Sebuah kisah yang berjalan secara kebetulan, sebab Kiki tak pernah berencana menjadi orang terkenal. Ia juga tak memiliki kemampuan berakting, tapi segala kekurangan itu justru membawanya pada satu keberuntungan. Cerita ini bermula saat Kiki mengantarkan rekannya menjalani casting sebuah peran. Kiki yang pemalu dan rendah diri itu memilih menunggu di areal parkir mobil, hingga sekujur tubuh berpeluh keringat dihantam panas yang begitu dahsyat. Terus nganterin dia ke kantor film, itu di daerah Cikini ya waktu itu. Aku nyetirin mobil dia, so aku selalu disuruh-suruh nyetir mobil, aku nyetirin. Udah gitu, pas turun ke kantor film, dia bilang, aku mau kontrak nih, langsung main film layar lebar. Emang cantik banget, teman aku cantik banget. Aku percaya kalau dia bakal jadi peran utama main film kan. Terus aku bilang gini, di kantor film pasti banyak artis ya, banyak bintang film ya di dalam ya. Oh iya, kemarin aja gue kesana banyak ada bintang film si ini gitu. Terus aku bilang sama dia, kalau gitu gue nggak usah turun ya, gue tunggu di mobil aja gitu. Orangnya kan nggak pedean kan, malu gitu, minder ya. Aku tunggu di mobil aja. Ya udah lu tunggu di mobil aja, gue sebentar kok, dia bilang gitu. Ya udah aku tunggu di parkiran mobil. Dia bilang cuma sebentar, nggak tahu ada kali 3 jam, 4 jam aku disuruh nunggu di mobil, lama banget. Karena kunci mobilnya dibawa sama dia kan, panas aku duduk di depan, di pinggir jalan, masuk lagi ke mobil. Akhirnya aku udah kesel, marah juga ya. Ini orang bilangnya sebentar sampai 4 jam. Tak mau berlama-lama terpanggang panas matahari, maka Kiki pun menyusul sang rekan ke dalam ruangan. Seumur hidupnya, Kiki belum pernah tahu seperti apa bentuk studio. Dan ia juga tak tahu apa itu akting dan juga menjiwai sebuah peran. Dalam ketidaktahuannya, Kiki justru mendapati anugerah yang tidak disangka-sangka. Sampai aku ketemu satu ruangan, gak taunya dia sedang lagi, aku dulu gak ngerti, lagi di casting yang disuruh dialog, terus ngomong sendiri apa gitu kan, ada beberapa orang lah lagi di casting. Terus aku ngeliatin dia sampai nunggu stop gitu kan, sampai mereka stop latihan. Terus aku bilang, gila lu ya, lama banget gue nungguin di depan sampai berkuah begini, sampai keringetan gitu kan. Nah terus aku lagi ngomong sama dia, ada salah satu sutradara, terus ngeliat aku di situ. Itu sutradaranya Pak Maman Firmansyah namanya. Ditawari berakting membuat Kiki bingung setengah mati. Ia seperti tersesat dan tak tahu harus memulai langkah dari mana. Disinilah Kiki kembali ditindas oleh rasa rendah dirinya, sebab ia tak merasa cantik, juga tak merasa pantas jadi artis. Terus aku bilang, nggak bisa, aku nggak bisa main film, nggak ngerti gitu. Kamu harus coba gitu. Nah itu ada beberapa orang di situ, kru di situ. Akhirnya aku dikenalin sama satu produsernya di sana. Akhirnya ditawarin untuk main film sama teman aku itu. Terus aku bilang, aduh dalam hati iya. Terus temen gue bilang yang lain, ikutan aja Ki, seru lagi kita syuting di Jogja. Ntar kita, kan waktu zaman masih muda kan pengennya clubbing gitu ya. Ntar kita bisa jalan-jalan di Malioboro, terus kita makan-makan di Malioboro, syutingnya di Jogja, terus kita bisa clubbing. Terus aku, ya udah iya aja gitu. Tapi bukan keinginan atau pengen banget main film tuh nggak ada motivasi. Aduh gue pengen jadi artis, gue ikut casting atau enggak. Emang nggak sengaja gitu. Dalam kebingungannya, Kiki memilih tak hadir saat dijadwalkan syuting. Sampai akhirnya dorongan keberanian muncul dan ia pun menyongsong tawaran itu. Meski saat itu jantungnya berdegup kencang dan lututnya ikut bergetar. Besokannya udah bilang iya. Pas mau syuting aku sempet di calling, aku nggak datang. Di calling lagi nggak datang sampai aku tuh diteleponin. Aku nggak kepengen banget main film, nggak pede banget main film karena aku pikir tuh artis tuh mesti cantik, badannya harus tinggi, badannya harus cantik lah gitu ya. Tapi memang di sini aku dikasih kesempatan untuk main. Akhirnya ya aku main satu, kedua berlanjut, ketiga, keempat, sampai temanku tuh main cuma dua kali stop, aku yang berlanjut terus. Kiki bagai mendapat keajaiban, karena tanpa sekolah akting, juga tanpa ambisi jadi artis, ia justru diantarkan ke gerbang ketenaran. Maka sejak itulah, dunia akting tak bisa dilepaskan lagi dari kehidupannya. Sampai-sampai Kiki lupa pada cita-cita awal untuk menjadi seorang pramugari.
ada kan orang yang benar-benar sekolah ngambil akademi acting di IKJ gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang benar-benar ada pendidikannya untuk sekolah acting tapi tidak ada kesempatan. Di sini aku ada kesempatan gitu yang memang mungkin udah jalannya, udah jalan hidupnya ya. Ya bersyukur juga sih sampai sekarang akhirnya ya nggak jadi pramugari pun aku di bidang di entertain aku masih bisa jalan-jalan seperti pramugari. Saya ngeliat aktingnya itu dia watak ya, dia pemain watak, terus cepet nangkap apa mau sutradara, dan dia orangnya pemberani gitu loh. Nah jadi ada banyak kayak adegan berbahaya tuh yang dia lakoni sendiri gitu. Kamu cantik, Merpati. Kamu harus ikut saya. Mira. Film berjudul Permainan di Balik Tirai tadi membalik semua kehidupan Kiki Fatmala. Anak gemuk yang rendah diri juga kesepian itu telah menjelma sebagai wanita seksi hingga membuat panggung film layar lebar di tanah air terasa mendidih. Itu film pertama judulnya Permainan di Balik Tirai. Tapi itu film action. Cuma memang zaman-zaman dulu film itu judulnya pasti yang wah gitu, bikin penonton supaya pengen lihat. Sebenarnya itu kayak film-film action. Cuma jujur aja film-film zaman dulu pasti film harus dibumbui dengan pakaian-pakaian seksi, dengan judul yang ranjang tak bertuan, gairah yang nakal seperti itu ya. Buat aku sih, why not? Aku pakai bikini di kolam renang atau di pantai. Kalau suruh pakai bikini di mall juga aku nggak mau kan. Tapi kalau di pantai, di kolam renang, kenapa enggak?